Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Baihaqi dari kelas 3 PAID dengan NIM 224110402176 akan menjawab pertanyaan UTS sumber belajar. Ya, pertanyaan pertama yaitu apa urgensi pemahaman PAI berbasis multimedia untuk guru PAI? Ya, metode yang sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah Islam kebanyakan masih menggunakan metode-metode konvensional, metode kuliah, metode dialog, metode lingkaran, metode mendengarkan, dan metode yang lain. Padahal penggunaan metode yang tepat itu dapat berpengaruh atau pengaruhnya besar terhadap pemanfaatan multimedia yang sesuai. Perkembangan teknologi informasi yang kini semakin maju memberikan banyak pilihan kepada guru untuk mampu menentukan jenis-jenis metode yang berkaitan dengan multimedia yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Teknologi multimedia merupakan salah satu unsur pendukung dalam mengikuti perubahan informasi secara global, khususnya pada tujuan pendidikan. Sejalan dengan itu, munculnya layanan distribusi media seperti video rapat dan fitur lain di dalam multimedia. Multimedia memerlukan infrastruktur yang memadai, kuat, dan sesuai dengan kemampuannya. Klasifikasi multimedia yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam adalah meliputi memperluas cakupan paradigma pendidikan Islam yang membangun masyarakat Islami berdasarkan konsep persatuan. Desain paradigma dan kurikulum yang sama pada semua muslim menjadikan pendidikan Islam itu menjadi inti dari pengetahuan serta mampu menjembatani solidaritas antara pendidikan Islam dan pendidikan modern. Pada intinya ada 4 tujuan utama pada penggunaan multimedia dalam pembelajaran, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, yang ketiga mengurangi biaya dan meningkatkan dampak positif pada pendidikan Islam. Lalu mempermudah guru dalam mengajar, memperjelas penyajian pesan dan informasi atau materi, memperlancar dan meningkatkan proses serta hasil belajar peserta didik. Yang kelima, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, menimbulkan motivasi belajar pada anak pada bagian proses pembelajaran. Tentunya seorang guru ini harus menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran agar siswa dapat dengan mudah memahami materi. Selain itu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan menarik. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu apa teori psikologi yang berkaitan dengan urgensi multimedia. Jadi ada yang pertama teori psikologi yaitu teori behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku di sini
perubahan tingkah laku pada peserta didik. Yang kedua, teori kognitivisme, perubahan persepsi dan pemahaman peserta didik. Yang ketiga, teori humanistik, yaitu menghargai kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, tiga aplikasi yang dapat digunakan untuk PAI. Yang pertama ada aplikasi Google Meet. Keunggulannya bisa melaksanakan pembelajaran tanpa bertatap muka langsung dan dalam jarak yang jauh. Keunggulan yang lainnya, Google Meet sebagai aplikasi video dengan kapasitas peserta yang lebih banyak. Untuk layanan versi gratisnya saja, aplikasi ini bisa menampung sampai 100 peserta. Jika ingin menambah jumlah peserta, kita cukup mengupgrade versi gratisnya menjadi versi premium. Lalu kekurangan aplikasi Google Meet ini dalam pembelajaran daring yaitu memerlukan banyak kuota data internet dan memerlukan sinyal yang stabil untuk menjalankan aplikasi dengan lancar. Lalu untuk jika kekurangannya, jika lebih dari 100 orang, maka kita harus mengupgrade aplikasi itu dahulu. Aplikasi yang kedua yaitu Google Classroom. Banyak mahasiswa yang antusias menggunakan Google Classroom ini. Ketika mereka mengetahui bahwa itu mudah digunakan, dalam penelitian menyebutkan ada 6 kelebihan Google Classroom, yaitu mudah digunakan, menghemat waktu, berbasis penyimpanan, mudah digunakan dengan lancar dan gratis. Bisa memberikan tugas tanpa mengumpulkan buku fisik langsung. Lalu kekurangan Google Classroom ini, kita tidak dapat berinteraksi di dalam aplikasi tersebut. Namun hanya guru dapat menyampaikan materi ataupun tugas, dan biasanya banyak tugas yang diberikan oleh para pengajar. Aplikasi yang ketiga yaitu YouTube. Keunggulan aplikasi ini yaitu kita dapat menonton video mengenai sejarah-sejarah pendidikan Islam ataupun materi lainnya dengan yang mudah. Kekurangan aplikasi YouTube yaitu jika disalahgunakan oleh siswa, maka kurang efektif dalam pembelajaran. Lalu pertanyaan keempat, jelaskan penggunaan salah satu aplikasi pada jawaban nomor 3. Salah satu aplikasinya yaitu Google Meet. Kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa harus bertatap muka dan membuat rapat di dalamnya. Kita juga dapat membagikan layar presentasi, dan Google menyediakan solusi konferensi video tingkat sekolah untuk semua orang. Sekarang siapa saja yang memiliki akun Google dapat membuat rapat online sampai dengan peserta bisa sampai 100 orang dan mengadakan rapat yang berdurasi hingga 60 menit per sesi. Mungkin itu jawaban dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.